Hai domo konbanwa minasang, jumpa lagi di channel Bakajanayo. Ini masih dalam suasana lebaran. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua teman-teman yang merayakan. Minta maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin kalau mungkin selama ini dalam penyampaian informasi ataupun dalam berbicara, berkomunikasi saya memiliki banyak kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja kepada teman-teman semua. Kali ini aku akan membahas tentang kasus kematian salah satu warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang sebagai TKI ilegal, dan kebetulan sekali kejadian ini sangat viral di awal tahun 2023 di medsos. Itu banyak sekali, mulai di Instagram, di TikTok, di Facebook juga udah banyak yang share. Saya di sini nggak akan memberikan opini pribadi, menjelek-jelekkan nama orang-orang yang terlibat di sini, karena saya anggap ini semua adalah kejadian yang sudah terjadi dan faktanya polisi sudah menangkap dan menetapkan tersangka. Jadi di sini saya akan memberikan data dan fakta yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, yaitu langsung dari kepolisian Konusu Saitama Jepang yang memberikan klarifikasi ke pihak berita resmi di Jepang, ke televisi resmi lokal maupun ke berita-berita web ataupun elektronik. Nah, jadi kita tidak akan memberikan berita hoax atau yang sekedar dari cerita siapa ke siapa. Kita akan langsung bahas fakta-fakta yang telah kita rangkum di channel Bakajane ini. Oke, kita langsung aja.背景に何があったのでしょうか。死体を遺棄したとして県外に住む外国籍の男女3人が今日逮捕されました。その遺棄した場所というのが福島県小野町の道路脇の畑でした。一報を受け、私たちは小野町の死体遺棄の現場へ。車1台ようやく通れるほどの狭い道が続きます。周りを木で囲まれた人気のないこの場所で遺体は発見されたということです。死体遺棄の疑いで逮捕されたのはいずれもインドネシア国籍で、埼玉県鴻巣市に住むアフマド・サイフディン容疑者など男女3人。3人はおととし12月頃、小野町の畑に男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は3人の職場の同僚で、インドネシア国籍の20代の男性とみられています。先月、男性の行方がわからないと通報を受けた埼玉県警が行方を探し、男性の知人へ捜査を進めた結果、畑からキャリーバッグに入った遺体が見つかったということです。県警が身元の確認を進めていますが、死因は脳損傷だということです。警察は男性と3人の間に何らかのトラブルがあったとみて調べています。Yang udah aku sebutin sebelumnya, aku akan membacakan tentang fakta terungkap dari kasus kematian TKI di Jepang yang sempat viral di awal tahun 2023 ini. Jadi kita akan bahas poin-poin pentingnya. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat di tampilan layar identitas dari tersangka yang terlibat. Jadi yang disangkakan di sini ada 3 orang. Yang nomor 1 adalah Ahmad Saifuddin, umur 36 tahun, alamat tinggal Inari Machi di Jepang. Yang nomor 2 Suwanti, umur 31 tahun, alamat tinggal Inari Machi, Jepang. Yang ketiga, Dedi Setiawan, umur 33 tahun, alamat tinggal Shinmei, Jepang. Ini adalah ketiga identitas tersangka yang terlibat yang secara resmi telah
dirilis oleh kepolisian Jepang. Kalian bisa lihat sekali lagi di layar yang telah terlihat di depan. Oke, untuk yang berikutnya adalah identitas dari korban sendiri. Dari berita yang sudah dirilis disebutkan usia adalah 20 tahunan, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia. Waktu kematian diperkirakan akhir Desember tahun 2021. Untuk penyebab kematian yang pertama adalah luka kerusakan otak atau bagian belakang kepala. Yang berikutnya, luka akibat dipukul berkali-kali dengan benda tumpul. Yang berikutnya, keterangan polisi untuk identitas korban ditemukan di Onomachi, Fukushima, di area persawahan tanpa pemukiman penduduk pada tanggal 18 April 2023. Sekali lagi ditemukan di Onomachi, Fukushima, di area persawahan tanpa pemukiman penduduk pada tanggal 18 April 2023. Berikutnya, jenazah telah dimasukkan ke dalam kopor dengan ukuran panjang 85 cm, lebar 54 cm, dan dengan ketebalan 38 cm. Sekali lagi, jenazah dimasukkan ke dalam kopor dengan ukuran panjang 85 cm, lebar 54 cm, dan ketebalan 38 cm. Yang berikutnya adalah urutan waktu kejadian. Urutan kejadian waktu yang pertama, kejadian terjadi di akhir bulan Desember tahun 2021 yang melibatkan 4 orang, terdiri dari semua warga negara Indonesia, 3 sebagai tersangka, 1 sebagai korban, yang melakukan minum minuman beralkohol di apartemen, tepatnya di daerah Konosu, Saitama. Terus berikutnya yang nomor 2, setelah itu korban tidak pernah terlihat lagi. Jadi setelah akhir Desember, setelah bersama 4 orang tersebut, korban tidak pernah terlihat lagi. Dan yang nomor 3, bulan Maret tahun 2023, ayah korban meminta tolong kepada kenalan korban yang bekerja di Jepang untuk melapor ke polisi Konosu, Saitama, Jepang terkait dengan pelaporan orang hilang. Berikutnya, nomor 4, pada tanggal 18 April 2023, polisi menangkap 3 tersangka yang dicurigai terakhir bersama korban, yaitu Ahmad Saifuddin dan Suwanti di Inarimachi. Di Apato alamatnya Inarimachi, mereka tinggal bersama. Terus yang berikutnya adalah Dedi Setiawan di tempat terpisah di Shinmei, Jepang. Berikutnya nomor 5, tanggal 18 April setelah penangkapan, jenazah korban ditemukan di area persawahan tanpa pemukiman penduduk di Onomachi, Prefektur Fukushima, Jepang. Dimasukkan ke dalam kopor dan ditutupi ranting maupun daun di atasnya.
Nomor 6, kepolisian Saitama masih menyelidiki dugaan motif pembunuhan. Jadi masih diduga ada motif pembunuhan. Update terakhir berita adalah tanggal 24 April 2023. Nah, berikutnya ada beberapa informasi tambahan. Jadi 3 pelaku dan 1 korban merupakan mantan pemagang atau Gensuse. Berikutnya, keempat orang yang terlibat saling kenal ataupun teman dan pernah bekerja dalam satu perusahaan yang sama. Berikutnya, mereka mengajukan visa naming atau visa suaka. Terus berikutnya, mereka tidak pernah melapor lagi setelah pengajuan visa suaka tersebut, sehingga status izin tinggal mereka sudah habis atau overstay atau yang kita sebut ilegal. Informasi tambahan berikutnya, polisi mengenakan pasal pertama, pelanggaran izin tinggal, yaitu sebagai orang ilegal di Jepang. Yang kedua, menerlantarkan mayat atau jenazah yang dibuang ke daerah pesawahan. Terus yang saat ini masih dalam penyelidikan yang disangkakan terindikasi kasus pembunuhan. Jadi belum dirilis motifnya. Jadi masih dalam penyelidikan, belum diumumkan secara resmi. Motif pembunuhan ataupun pelaku sebenarnya siapa belum diumumkan oleh pihak polisi sendiri. Terus yang berikutnya, kasus pembunuhan ini atau kasus kematian ini ditangani oleh kepolisian Konosu Saitama, Jepang. Dan yang terakhir adalah berita resmi hanya dirilis stasiun televisi maupun koran Jepang elektronik pada tanggal 18, 19, dan yang terakhir 24 April 2023. Informasi tambahan berikutnya, upload video di YouTube yang pernah dirilis oleh berita televisi Jepang adalah ada 2, yaitu berita dengan durasi yang pertama 45 detik dan yang kedua 1 menit 32 detik. Poin berikutnya, tidak pernah dirilis wajah ketiga tersangka yang diindikasi melakukan atau merencanakan pembunuhan. Belum pernah dirilis foto wajah dari 3 tersangka tersebut, hanya dirilis nama dari ketiga tersangka. Untuk poin berikutnya, foto korban maupun nama korban sendiri tidak pernah sama sekali dirilis secara resmi oleh kepolisian Konosu Saitama, Jepang. Jadi korban sendiri tidak pernah dirilis identitasnya, mulai dari nama maupun foto identitasnya. Dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, berarti ada kesimpulan bahwa kasus ini masih diidentifikasi oleh pihak kepolisian Konosu Saitama, Jepang. Belum ada berita terbaru yang dirilis mengenai motif pembunuhan ataupun kronologi detail tentang kejadian pembunuhan tersebut, baik direncana ataupun sebuah kecelakaan. Sama sekali belum ada pernyataan resmi dari kepolisian Jepang. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan berita ya, dari media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook yang menampilkan foto wajah, foto pelaku dan menyebutkan kronologi, saya tidak berani menjamin 100% bahwa berita tersebut benar apa adanya.
kita harus menunggu secara sabar, menunggu dari pihak kepolisian Jepang untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait siapakah korban dan bagaimana cara korban meninggal dunia, serta hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku. Kita akan menunggu dan mengawal beritanya sampai akhir. Itu tadi berita yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan arwah dari korban bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelaku sendiri, biarkanlah polisi atau pihak berwajib Jepang yang memberikan hukuman, dan kita tunggu saja perkembangan kasusnya, karena dari polisi sendiri belum mengeluarkan klarifikasi secara resmi tentang dakwaan ataupun tentang motif pembunuhan yang sebenarnya telah terjadi. Jadi untuk memberikan dukungan, mungkin teman-teman yang kenal dengan keluarga korban, terutama dengan orang tua, mari kita berikan support daripada kita sekedar men-share berita-berita yang tidak jelas atau memberikan komentar negatif menyerang halaman media sosial pelaku. Lebih baik kalian datanglah ke orang tua korban, terutama bisa memberikan bantuan yang nyata, mungkin penggalangan dana untuk memulangkan katakanlah jenazah dari korban itu sendiri. Sekian dulu dari channel Bakajanai, sampai jumpa lagi di episode berikutnya, semoga tetap bermanfaat. Jane.